Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa anak kecil ketika diare dikasihnya Oralit? Padahal kan masih banyak obat diare yang lain. Yuk kita bahas ya. Pertama kita bahas dulu apa sih yang menyebabkan diare. Diare biasanya terjadi ketika usus kita terinfeksi oleh bakteri. Bakteri ini biasanya dibawa oleh makanan-makanan yang kita konsumsi yang tidak higienis. Respon alami tubuh kita ketika mendeteksi bakteri di usus adalah ingin bakteri tersebut cepat keluar dari tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara usus kita dibuat bergerak lebih cepat. Maka dari itu, ciri-ciri orang yang diare, frekuensi buang air besarnya itu meningkat. Karena tadi pergerakan ususnya menjadi lebih cepat, maka nutrisi dan cairan yang kita konsumsi juga tidak terserap dengan baik oleh usus. Maka dari itu, orang-orang yang diare itu rentan terkena dehidrasi. Maka dari itu, anak-anak yang mengalami diare biasanya diberikan Oralit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Nah, biasanya untuk anak 1-4 tahun, Oralit minum 3 gelas atau setara dengan 600 ml dalam 3 jam pertama. Kemudian 100-200 ml setiap setelah BAB. Orang dewasa, konsumsi Oralitnya frekuensinya lebih banyak, yaitu 12 gelas pada 3 jam pertama atau setara dengan 2400 ml dan 300-400 ml setiap setelah BAB. Nah, maka dari itu esensi Oralit sebenarnya bukan menghentikan diare tapi mengganti cairan tubuh yang hilang karena diare. Untuk orang dewasa biasanya bisa dibantu dengan Attapulgite. Attapulgite ini bekerja sebagai adsorben atau penyerap. Jadi dia bisa menyerap racun yang menyebabkan diare di usus. Kedua obat ini, Oralit dan Attapulgite ini adalah obat swamedikasi untuk diare. Jadi bisa diminum tanpa resep dokter. Untuk obat-obat diare yang masuk golongan obat keras seperti loperamid tidak disarankan diminum tanpa resep dokter karena ini berhubungan dengan cara kerjanya. Kalau Oralit adalah mengganti cairan yang hilang atau Attapulgite menyerap racun yang menyebabkan diare, loperamid ini bekerja langsung di sistem saraf pusatnya, di mana nanti sistem saraf pusat kita akan menyuruh usus untuk bergerak lebih lambat, sehingga nanti frekuensi buang air besarnya akan menurun. Namun, ingat di awal tadi, diare itu bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Ketika mengonsumsi loperamid secara sembarangan tanpa resep dokter, saat pergerakan usus kita melambat dan ternyata ada infeksi bakteri, bakteri di dalam usus akan terjebak dan tinggal lebih lama. Itu beresiko memperparah penyakit. Maka, obat-obat keras seperti loperamid perlu menggunakan resep dokter dan pengawasan dari dokter. Kapan diare itu dapat menggunakan swamedikasi dan kapan kita harus ke dokter. Diare yang kurang dari 2 minggu masih bisa menggunakan swamedikasi seperti tadi Attapulgite dan ditambah dengan Oralit untuk mencegah dehidrasi. Dan jika diarenya sudah lebih dari 2 minggu atau persisten atau sudah sampai diare berdarah, maka itu harus diperiksa oleh dokter. Sekian chit-chat tentang obat hari ini, semoga bermanfaat.